Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 3 informasi penting tentang PKH dan juga BPNT di awal tahun 2022 ini, di bulan Januari ya tepatnya sahabat YouTube. Dan salah satu informasinya adalah terkait dengan nasib bantuan BPNT yang masih belum ditransaksikan atau masih belum diambil hingga tanggal 31 Desember tahun 2021 kemarin. Nah, kira-kira ketiga informasi ini, informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke, sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada video kali ini, kami dari tim channel Diari PKH mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022 ya sahabat YouTube. Semoga di awal tahun 2022 ini menjadi awal yang lebih baik daripada tahun 2021 yang kemarin. Mungkin yang di tahun 2021 masih seret rezekinya, di tahun 2022 ini semoga dilancarkan rezekinya ya. Dan apabila di tahun 2021 kemarin usahanya masih sulit, semoga di tahun 2022 ini usahanya dipermudah dan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Oke, sahabat YouTube, langsung saja kembali pada topik video kali ini terkait dengan 3 informasi penting di awal tahun 2022, tepatnya bulan Januari, tentang PKH dan juga BPNT. Salah satunya adalah nasib bantuan BPNT yang belum ditransaksikan atau belum diambil hingga tanggal 31 Desember tahun 2021 kemarin ya sahabat itu. Oke sahabat itu, informasi penting yang pertama di awal tahun 2022 ini mengenai batas akhir ya proses mentransaksikan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT. Berdasarkan surat terakhir dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang langsung ditandatangani oleh Bu Tri Risma hari ini, bahwasanya tanggal 31 Desember adalah batas akhir proses pengambilan ataupun mentransaksikan bantuan sosial ya sahabat itu, baik itu PKH maupun BPNT. Apabila lewat dari itu, maka bantuan yang sudah masuk ke dalam Bank Himbara ini harus dikembalikan ke kas negara ya sahabat itu. Namun sebelum surat itu diluncurkan, sebenarnya pada sekitar tanggal 27 ya, 27 atau 29, intinya di akhir bulan Desember kemarin ya sahabat itu, bahwasanya ada surat dari Dirjen PFN akan ada yang namanya freeze ya. Freeze itu artinya pembekuan sementara, artinya bantuan sosial BPNT yang sudah masuk ke dalam kartu KKS para keluarga penerima manfaat ini tidak bisa ditransaksikan atau dibekukan sementara, mungkin dalam rangka penutupan buku atau bagaimana ya sahabat YouTube. Namun ada surat setelahnya bahwasanya freeze tersebut ditiadakan ataupun digagalkan ya sahabat YouTube, karena menurut Kementerian Keuangan batas akhir pengembalian dana ke kas negara ini hingga minggu kedua atau tanggal 15 Januari tahun 2022 sahabat itu. Sehingga bisa dikatakan bagi yang bantuan BPNT-nya ataupun bantuan PKH ya yang bonus kemarin, bonus akhir tahun dari Kementerian Sosial, ini masih belum ditransaksikan hingga tanggal 31 Desember, maka masih ada kesempatan hingga tanggal 15 Januari tahun 2022
untuk bagi KPM mentransaksikan bantuan sosialnya ya sahabat YouTube. Tentunya dalam rangka mempercepat ya ataupun percepatan penyaluran bantuan sosial ini, maka pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia menghimbau ya sahabat YouTube kepada Bank Himbara untuk menyalurkan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT disalurkan dalam bentuk tunai ya sahabat YouTube. Ini khusus bagi KPM yang masih belum mendapatkan buku rekening ataupun kartu KKS karena memang masih belum didistribusikan oleh pihak bank penyalur ya sahabat YouTube. Itu informasi penting yang pertama di awal tahun 2022 ini. Kemudian informasi penting yang kedua di awal tahun 2022 ini yaitu terkait dengan efek dari penghapusan ya Dirjen PFM oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana penghapusan ini diteken melalui Perpres ya sahabat YouTube di tahun 2021 kemarin oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya sahabat YouTube. Efek dari penghapusan Dirjen PFM penanganan fakir miskin ini tentunya berimbas kepada bantuan BPNT, karena kita ketahui bersama bantuan BPNT itu di bawah Dirjen PFM ya sahabat YouTube untuk penyelenggaraannya. Dan ini berdasarkan Perpres tersebut ya dihapuslah PFM, maka ya sahabat YouTube bantuan BPNT ini akan merger ya, akan menggabung ke Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga ya sahabat YouTube. Jadi yang awalnya ikut di Dirjen PFM, karena Dirjen PFM dihapus, akhirnya bantuan BPNT merger ataupun ikut di Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga ya sahabat YouTube, ataupun Dirjen Linjamsos. Jadi seperti itu. Nah, apakah nanti terkait dengan proses di bawahnya bantuan BPNT ini penyalurannya apakah melibatkan pendamping PKH? Karena kita ketahui bersama di tahun 2021 ini yang mengawal ya istilahnya yang melakukan pendampingan adalah pendamping BSP, bantuan sosial pangan di sini, yaitu pendamping TKSK. Nah, dengan digabungnya bantuan BPNT ke Dirjen Linjamsos, apakah nanti yang mengurusi ataupun yang mengawal ini pendamping PKH, kita juga masih belum mengetahui. Intinya pendamping sosial PKH ini selalu siap apapun instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mendampingi bantuan yang mana, kita pendamping sosial program Keluarga Harapan selalu siap ya. Intinya seperti itu sahabat YouTube. Jadi itu informasi penting yang kedua di awal tahun 2022 ini. Bantuan BPNT merger ke Dirjen Linjamsos. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Kemudian informasi penting yang ketiga di awal tahun 2022 ini terkait dengan masa depan pendamping sosial PKH. Nah sahabat YouTube, isunya di tahun 2022 ini ada yang namanya pendamping pembangunan. Nah, pendamping pembangunan itu nanti di setiap kementerian akan ada yang namanya pendamping pembangunan. Kayak di Kementerian Pertanian nanti ada pendamping pertanian, pendamping pembangunan pertanian. Sedangkan di Kementerian Sosial ada juga pendamping pembangunan, namanya pendamping pembangunan sosial. Nah, rencananya nanti pendamping sosial PKH juga kemungkinan besar ya sahabat YouTube. Ini mohon doanya kepada sahabat YouTube semua pemerhati channel Diari PKH, seluruh keluarga penerima manfaat bantuan PKH, mohon doanya seluruh di Indonesia ya. Semoga pendamping sosial PKH ini di tahun 2022 lebih jelas masa depannya, mungkin bisa ikut di yang namanya pendamping pembangunan ini, sehingga statusnya ini jelas ya. Semoga dengan adanya pendamping pembangunan di tahun 2022, jadi status dari pendamping sosial PKH ini juga semakin jelas ya. Amin. Mohon doanya kepada sahabat YouTube semua, semoga pendamping sosial PKH ini diberi kekuatan, diberi ketabahan, diberi kejelasan ya sahabat YouTube. Seperti itulah ya. Oke, itu jadi informasi di awal tahun 2022 ini. Ada 3 informasi ya sahabat YouTube. Yang pertama terkait dengan batas akhir pentransaksian bantuan sosial PKH maupun BPNT. Yang kedua terkait dengan nasib bantuan BPNT pasca dihapusnya Dirjen PFM. Yang ketiga adalah isu adanya pendamping pembangunan ya sahabat YouTube. Semoga di tahun 2022 ini kita menjadi lebih baik daripada di tahun 2021 yang kemarin ya. Amin. Oke sahabat YouTube, itu saja informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.